Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masih diberikan satu kali kesempatan untuk boleh kembali datang di hadirat Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita dan mengundang tempat berdiri. Kita akan mengambil saat sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus itu begitu baik bagi kita, saudara. Setiap hari Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Oleh sebab itu kita harus hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan ujian hormat bagi Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur Tuhan untuk semua anugerah dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup setiap kami. Pada pagi hari ini kami boleh berikan kesempatan untuk boleh datang di dalam rumah Tuhan. Meskipun kondisi cuaca yang sangat mendukung, namun kami percaya Tuhan boleh menolong kepada kami jika ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Kami juga berdoa memohon Tuhan atas segala dosa dan kesalahan, juga segala pelanggaran yang sudah kami lakukan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, Tuhan mengampuni kami, jika kami boleh dipimpin dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh dimampukan untuk berjalan kehidupan ini dengan baik, dengan jalan yang benar ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dapat hadir. Tuhan Yesus juga boleh menolong setiap mereka, apapun kondisi mereka saat ini. Tuhan juga boleh jaga mereka, sertai mereka. Tuhan juga boleh berkati kepada kami Tuhan. Ibadah yang berjalan saat ini, Tuhan boleh berkati anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus yang boleh menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah diberikan maupun yang belum diberikan Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh menolong juga, boleh memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang dilakukan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, dan percaya kepada Maria, yang memberikan kesalahan Allah dan Yesus Pilatus. Sekali kami kita diberikan turut dalam kerajaan-Nya, karena hanya juga berdua dari orang mati, naik ke surga di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari Dia akan datang menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, diberikan kami sesuatu dalam tubuh, mengampuni dosa, kebangkitan dan hidup. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Biasanya kita sering merasakan hidup kita ini kayaknya sendirian. Apapun yang kita alami, kita sepertinya merasa berkecemasan. Karena mungkin kita mengalami satu penyakit, atau mungkin kita mengalami kegagalan dalam segala pekerjaan kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak melihat kita. Namun tidak, saudara, Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dia percaya, asal kita mau percaya pada kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Kita minta pada Tuhan untuk menyentuh hati kita, supaya kita boleh menjualkan iman kita dan kita berpegang setia di dalam Tuhan. Mari kita akan ujian sentuh hati.
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 11 ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukannya, kita akan membacakannya bersama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang lurus akan memandang wajah. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kita akan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya di Al-Qur'an kami. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan kembali memuji Tuhan. Tuhan, aku rindu. Saya mengenal Tuhan untuk kami sendiri.
Hati kami merindukan firman Tuhan, karena kami ingin hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami ingin hidup di dalam kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang akan menolong kami untuk merenungkan firman Tuhan. Beri kami hati yang baik. Berikan kami hati yang rindu diajar, hati yang mau menerima firman Tuhan, sehingga kami semua boleh hidup di dalam ketulusan hati yang menyenangkan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Di Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-73. Mazmur 73. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 73 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara sekalian, saya yakin saudara sekalian dan juga saya ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan dan juga mengalami kebaikan Tuhan. Saudara mau Allah baik terhadap saudara? Mau? Oh, nak mau, nggak ada yang jawab mau. Mau saudara? Mau. Ya, kacau jawab dengan lantang ya. Mau. Setiap orang mau hidup di dalam kebaikan Tuhan, menerima berkat-berkat kebaikan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ya. Setiap orang yang tulus hatinya, dia ya akan melihat bahwa Allah itu sungguh baik di dalam hidupnya. Dia mengalami apapun, baik yang dirasanya baik, baik yang dirasanya tidak baik, dia akan tetap melihat bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hidup dengan tulus hati. Saudara, bicara tentang hati, banyak orang yang tidak memperhatikan tentang hatinya. Orang lebih sering memperhatikan penampilannya dibanding dengan hatinya. Coba pagi ini saja, khususnya wanita, berapa lama tadi persiapan untuk berangkat ke gereja? Persiapan penampilan, maksud saya, berapa lama tadi dibaca? Berapa lama saudara? Lama, nggak tahu berapa menit. Lama, dan cukup lama. Mandi, nanti bedakan, pasang alis, lihat lipstiknya cemot atau tidak, kan? Bedaknya sudah rata atau belum, pasang alisnya sudah seimbang atau belum. Jangan-jangan ada yang panjang sebelah, gitu ya, panjang sebelah kiri, lihat lagi, nyisir, pakai baju, itu di luar mandi saudara sekalian, cukup lama. Kemudian kalau dibandingkan dengan persiapan hati,
lama persiapan diri ya, penampilan lebih lama. Nanti belum lagi sampai di gereja, saudara sekalian. Saudara nggak langsung duduk, kadang pergi ke sana ya, lihat dulu, mampir bukan hanya ke toilet, tapi mampir ke cermin, lihat lagi penampilannya. Saudara sekalian, manusia seringkali lebih memperhatikan apa yang di depan mata, termasuk penampilan, dibanding persiapan hati. Mungkin kita berdoa, mau ke gereja, persiapan hati. Ya Tuhan, tolong hatiku untuk aku bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh menyanyi, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Berapa? 2 menit paling, dibanding dengan mempersiapkan apa yang terlihat di depan mata, sangat jauh perbandingannya, saudara sekalian. Saudara sekalian, manusia lebih banyak yang memperhatikan apa yang terlihat oleh mata dibanding apa yang ada di dalam hati. Saudara sekalian, sebenarnya hati itu sangat penting ya untuk diperhatikan. Hati itu sangat penting untuk ditata, karena di dalam hatilah ya banyak hal keluar. Di dalam hatilah keputusan-keputusan penting diambil. Dari dalam hatilah orang insaf. Dari dalam hati ya orang berbicara ya. Banyak hal yang akan keluar dari dalam hati, sehingga hati perlu diperhatikan, hati perlu dipersiapkan ya, hati perlu dijaga, karena hati adalah pusat kehidupan. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan tentang ketulusan hati. Apa sih saudara sekalian tulus hati? Tulus hati ada yang mengatakan bahwa hati yang jujur, hati yang jujur. Tulus hati juga bisa berarti hati yang tidak ada kepura-puraan. Itu tulus hati ya. Saudara sekalian, tulus hati atau ketulusan hati hari-hari ini sudah menjadi sesuatu yang langka ya. Yang langka bukan hanya minyak goreng, saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, tapi hati yang tulus sudah menjadi hal yang langka pada hari-hari ini. Karena banyak orang berpikir kalau jujur itu akan hancur. Ya tidak? Kalau jujur akan hancur, itu sudah menjadi falsafah banyak orang. Sehingga hati yang tulus, hati yang jujur ya, sudah menjadi barang yang langka. Tapi bagi saudara dan saya, sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kebaikan Tuhan, kita harus senantiasa mengusahakan ketulusan hati itu di dalam hidup kita. Kita harus senantiasa berusaha di dalam hati yang tulus, hidup dengan hati yang tulus. Saudaraku yang terkasih, lawan daripada hati yang tulus itu yang gampang adalah tidak tulus ya. Tapi kita akan dimarahi oleh guru bahasa Indonesia kalau lawan daripada tulus adalah tidak tulus ya. Tapi ini untuk mempermudah saja saudara sekalian. Kalau lawannya tulus hati ya, dia tidak memiliki hati yang tulus, dia tidak memiliki hati yang jujur. Kalau dilukiskan di dalam satu peribahasa, orang yang tidak tulus hati itu ada udang di balik batu ya katanya. Ada maksud tersembunyi di dalam tindakan-tindakan baik yang dilakukan. Kelihatannya baik saudara sekalian, tapi ternyata tidak tulus. Contoh, traktir makan, kasih makan, jamin makan, itu baik kan? Tapi tidak selamanya orang yang traktir makan itu memiliki ya maksud kasih makan saja, ya senang kasih makan. Saya lihat ada orang-orang tertentu, ya ada orang-orang yang memang suka ya mentraktir makan ya, karena suka makan bersama, suka kasih makan orang. Tapi ada orang-orang
tidak sekedar itu, memiliki maksud-maksud tertentu. Kalau saya traktir dia makan, saya berharap nanti dia akan menolong saya, dia akan membantu saya, dia akan memudahkan beberapa hal yang saya perlukan. Ini namanya tidak tulus. Ini namanya ada udang di balik batu, saudara sekalian. Saudara dan saya harus mengupayakan bulan ini, minggu ini, meraih, mengusahakan ketulusan hati itu ada pada setiap kita. Ini harus menjadi satu target dalam hidup kita, bahwa kita akan mengupayakan ketulusan hati ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Ternyata untuk hidup di dalam tulus hati itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Ya. Kenapa? Tadi ya, hati itu ada di dalam, tidak nampak, sehingga itu tidak kita anggap terlalu penting. Ya. Tak kelihatan kok. Kita akan lebih mementingkan yang kelihatan. Kita akan menata yang kelihatan. Kita menata sikap kita, tingkah laku kita, supaya terlihat baik, supaya orang melihat kita baik. Kita menata cara bicara kita menata sikap kita, supaya terlihat baik. Padahal artinya tidak demikian. Saudara sekalian, di dalam Amsal dikatakan kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kesehatan buat kita adalah satu hal yang sangat penting. Ya tidak? Penting kesehatan, sehingga kita menjaga, kita tidur cukup, kita olahraga meskipun harus bayar. Ya, kemudian kita makan makanan yang sehat, kita check up ya kesehatan kita, karena kesehatan buat kita adalah sesuatu yang sangat penting. Maka kita harus menjaganya, ya, termasuk dengan membayar harga supaya kita menjadi sehat. Bagaimana dengan menjaga hati? Menjaga hati itu sesuatu yang sangat penting. Karena saya katakan tadi bahwa segala sesuatu keluar dari hati. Pertimbangan baik dan jahat, pemikiran, keputusan, emosi, ya, pertobatan itu juga keluar dari hati. Ucapan itu juga keluar dari hati. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Dari situlah terpancar kehidupan atau firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Hati di sini bukan yang dimaksud liver, ya, kita makan yang baik, ya, supaya hati kita sehat, bukan. Menjaga hati, kita menjaga hati dengan mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 dikatakan, dengan apa seorang muda yang mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita menjaga kelakuan itu dengan menjaga hati. Dengan cara apa? Kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu menyelidiki hati kita tiap-tiap waktu, bukan sepanjang hari. Bukan, tapi kita menyediakan waktu untuk menyelidiki hati kita. Kita perlu berdiam diri dari kesibukan kita. Kita perlu berhenti dari aktivitas-aktivitas kita untuk memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hati kita salah atau tidak? Apakah hati kita jahat atau tidak? Siapa yang bisa memeriksanya? Bukan dokter. Kalau kesehatan kita periksa dokter. Hati kita periksa
di hadapan Tuhan, diperiksa oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Allah Roh Kudus. Kita persilahkan Tuhan dengan firman-Nya memeriksa hati kita, apakah hati kita jahat, apakah hati kita baik, apakah hati kita lurus, apakah hati kita serong. Karena seringkali kita tidak menyadari hati kita, apakah hati kita baik, apakah hati kita jahat, apakah hati kita lurus, apakah hati kita serong, apakah hati kita utuh, apakah hati kita bercabang. Tuhan yang tahu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu sedetail-detailnya di dalam hidup kita. Hati kita jahat orang mungkin tidak tahu karena tertipu penampilan kita, tertipu cara bicara kita yang manis, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, tidak mudah untuk melihat apakah kita tulus atau tidak, ataupun melihat orang lain itu tulus atau tidak. Memang kadang-kadang kita bisa melihat ya ucapan orang itu dia tulus apa enggak, itu kadang-kadang ada kelihatan, tapi sangatlah sulit untuk melihat orang itu tulus atau tidak. Apalagi kalau orang itu ngomongnya manis, enak, ya baik, padahal hatinya jahat. Kita bisa tertipu dengan cara bicara orang, kita bisa tertipu dengan penampilan orang, padahal hatinya tidak tulus. Demikian juga kita kadang-kadang kita tidak tahu ya, hati kita jahat, hati kita baik, hati kita lurus, hati kita serong. Kita perlu memeriksanya di hadapan Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu di hadapan Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan ya, periksa hatiku. Ya, periksa hatiku, tunjukkan apakah aku jahat, apakah aku serong, apakah aku tidak lurus. Tuhan tunjukkan. Saya yakin dan percaya karena Tuhan mau kita hidup di dalam ketulusan hati. Kalau kita dengan tulus, kita dengan jujur, kita dengan sungguh memeriksa hati kita, maka Tuhan akan tunjukkan itu. Caranya kita tidak tahu. Bermacam-macam cara Tuhan mengkoreksi kita. Mengkoreksi hati kita, Tuhan pandai. Banyak cara, banyak jalan yang Tuhan bisa lakukan. Mungkin Tuhan tegur lewat teman saudara, ya. Tuhan tegur lewat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tegur lewat perenungan firman Tuhan. Tuhan tegur lewat peristiwa untuk meluruskan hati kita, untuk membuat hati kita menjadi tulus, membuat hati kita menjadi jujur. Tuhan pandai. Yang penting ada kesediaan hati kita untuk sungguh menjaga hati, memeriksa hati kita di hadapan Tuhan, ya, supaya kita memiliki ketulusan hati. Kemudian saudara sekalian, kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, ya. Hati kita seperti gelas. Apa yang kita tuang, itulah isinya. Nggak mungkin kalau gelas itu kita tuang kopi, yang keluar teh. Apa yang kita tuang, itulah isinya. Kalau kita isi hati kita dengan firman Tuhan, itulah yang akan keluar. Itu akan keluar lewat pembicaraan kita, lewat ucapan kita, juga lewat apa yang kita lakukan. Karena semuanya itu timbul dari hati. Kalau hatinya jahat, kelakuannya akan jahat. Oleh karena kita isi firman Tuhan, seberapa kita ya antusias, seberapa kita bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Waktu komsel pada minggu yang lalu, saudara sekalian, beberapa anggota komsel melihat betapa antusiasnya seorang anggota komsel baru untuk belajar firman Tuhan. Seorang mengatakan, wah, kalau sekarang enaknya ada banyak fasilitas untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Ya, ada YouTube, ya, ada media cetak, ya, ada banyak hal yang mendukung kita untuk bisa belajar firman Tuhan. Betul, saya bilang. Tapi kalau hatinya tidak mau belajar, maka ya percuma. Kita harus memiliki semangat, antusias untuk belajar
firman Tuhan, sehingga kita dituntun untuk hidup di dalam ketulusan hati. Di dalam Timotius dikatakan bahwa segala tulisan, ya maksudnya segala firman yang diilhamkan Allah akan menolong kita, memimpin kita, juga menyatakan kesalahan kita, yang mendidik kita dalam kebenaran. Kalau kita ingin hidup di dalam ketulusan hati, firman Tuhan sanggup mengoreksi, firman Tuhan sanggup menyatakan kesalahan kita, firman Tuhan juga sanggup menuntun hidup kita untuk memiliki ketulusan hati. Saudara sekalian, mari kita nyatakan ketulusan itu di dalam cara kita berbicara, dalam pembicaraan kita. Ya. Kita memiliki pembicaraan dari hati yang tulus, pembicaraan yang jujur. Apa yang dikatakan sama dengan yang di dalam hati. Jangan apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang di dalam hati. Itu namanya tidak jujur. Itu namanya tidak tulus. Ya. Memuji-muji, aduh ya, Bapak baik, ya, Bapak baik. Ya, padahal dalam hatinya kamu si jahat orangnya. Itu namanya bukan memuji dengan tulus. Itu tidak tulus, itu tidak jujur, saudara sekalian. Maka kalau kita orang yang tulus hati, apa yang kita katakan itu sama di dalam hati kita. Kalau kita bilang orang itu baik, hati kita juga mengatakan bahwa orang itu baik. Kalau kita mengatakan iya, hati kita juga mengatakan iya. Ya. Kita seringkali basa-basi, saudara sekalian. Misalnya kalau ditawarin makan, ya, ini contoh kecil, ya. Ayo, mari makan. Udah jam makan ini waktu kita datang. Kita bilang, enggak, terima kasih. Saya kenyang. Padahal sebentar lagi perutnya bunyi kerucuk-kerucuk, ya. Itu juga tidak jujur, saudara sekalian, di dalam perkataan. Ini contoh kecil, saudara sekalian. Ini contoh sederhana. Jadi sebenarnya kalau iya dalam mulut, harus iya di dalam hati. Itu namanya jujur. Ya, itu namanya tulus. Kita juga harus tulus hati pada saat kita melayani Tuhan. Ya. Melayani karena tidak ada maksud, tidak ada udang di balik batu. Ya. Kita tulus melayani tanpa pamrih. Apa pamrihnya? Kadang orang di dalam melayani pengen dihormati, ya, pengen penghargaan, pengen sanjungan. Ya. Marilah kita tulus hati di dalam melayani Tuhan. Melayani karena kita ingin melayani Tuhan. Melayani karena terima kasih kita kepada Tuhan. Kita melayani karena diberi kesempatan untuk melayani oleh Tuhan. Kita melayani karena ingin menjadi berkat. Itu ketulusan di dalam melayani. Bukan karena ada maksud yang tersembunyi. Saudara sekalian, manusia tidak bisa melihat kita. Kadang-kadang sulit membedakan orang itu tulus atau tidak. Mungkin orang berkata kita baik, kita rajin melayani, kita giat melayani, tapi sungguhkah itu lahir dari ketulusan hati, lahir dari syukur, ya, lahir dari ucapan terima kasih kepada Tuhan, ya. Atau karena maksud tertentu. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu kedalaman hati saudara. Apakah saudara tulus melayani Tuhan atau tidak? Tuhan tahu. Oleh karena itu, kita jaga hati kita waktu kita melayani, sehingga kita melayani dengan tulus hati. Mungkin orang tidak tahu pelayanan kita, tapi Tuhan tahu. Kita mohon Tuhan senantiasa menolong kita menjaga hati. Yang menjaga hati bukan Tuhan, yang menjaga hati adalah kita, ya.
Karena firman Tuhan memerintahkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita yang menjaga hati kita sehingga kita ada tetap di dalam ketulusan hati. Bukan hanya dalam soal memberi, bukan hanya dalam soal cinta, tapi juga dalam soal berbicara, juga di dalam melayani Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh saudara sekalian, ini menjadi target kita, menjadi satu hal yang kita usahakan, yaitu hidup di dalam ketulusan hati. Tadi dikatakan bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menjanjikan kebaikan-kebaikan, berkat Tuhan bagi setiap orang yang hidup di dalam kemurnian hati, setiap orang yang hidup di dalam kejujuran, seorang yang hidup di dalam ketulusan hati. Biarlah kita tidak ikut pasal-pasalnya orang bahwa orang jujur akan hancur. Kita akan tulus hati dan Tuhan dimuliakan karena ketulusan hati kita, sikap kita. Tuhan disenangkan, Tuhan memberkati kita dan selamat mengupayakan ketulusan hati di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan yang mengasihi kami. Kami rindu melihat kebaikan Tuhan. Kami rindu hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan tolong kami mengupayakan satu hal yang tidak mudah, yaitu hidup dalam ketulusan hati. Biarlah kami mengupayakannya dengan mengisi hidup kami, menjaga hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap kami dan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian pengakuan kita kepada Tuhan. Dosyologi. Mari kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, hidup di dalam ketulusan, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ketulusan menjadi gaya hidup dalam hidup kita sehari-hari. Ini pulanglah rendah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Tritunggal yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari saat ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Amin.